makan buat keperluan sendiri, itu beli sendiri saya nggak bisa tahu itu mah. Itu namanya beasiswa kalau ya dibeliin juga gitu ya. Semuanya gratis. Ya. Nggak ada tuh pesantren dapat duit, nggak ada Pak. Ibu bapak nggak ada, sepeser pun nggak ada pesantren dapat duit dari santri, nggak ada. Kalau ada ya itu buat makan dia sendiri itu, buat beli apa sendiri. Begitu. Jadi saya pengen buktikan bahwasanya dengan gratis ini bisa mengalahkan yang mual, bukan yang mahal aja, mual. Karena di zaman sekarang orang lagi berlomba-lomba. Nah, saya tahu kan saya punya pesantren. Orang begitu mahal-mahal bayarannya. Saya paham kenapa saya punya pesantren. Jadi saya ngerti dalamnya, apanya saya ngerti. Kadang yang saya heran apa? Uang gedung gitu. Uang gedung udah jadi. Kemudian daftar ulang gimana? Pakai bayaran juga. Dari mana daftar ulang tuh duitnya? Kak diapain? Kadang teman saya belum paham, sampai sekarang belum ngerti saya itu. Tolong diajarin tuh biar ngerti gimana tuh. Coba pikirin tuh Pak, pikirin tuh. Dari mana itu duitnya? Sama saya juga kalau ada orang rapat guru-guru ke puncak. Saya sampai sekarang belum ngerti itu. Rapat guru-guru ke puncak ngapain? Emang di sekolah nggak bisa? Oh, itu pikirin tuh Pak. Apa maksudnya? Biar senang-senang. Duitnya dari mana duitnya? Itu yang saya pikirin. Duitnya dari mana? Itu tentu dipakai. Itu. Kalau saya nggak ada apa begitu-begitu. Nggak ada tuh begitu-begitu. Nggak. Ya. Ujung-ujungnya duit no dipakai. Sama saya nggak masuk yang begitu. Ya Allah, macam-macam aja. Kadang-kadang ya ini ya, kru masjid, rapat masjid ke puncak. Ya kalau ada konglomerat yang biayain nggak masalah. Jangan sampai pakai duit masjid. Gitu. Ya ini Pak, jadi santri-santri kita, bapak-bapak tadi dengarkan santri kita, masya Allah. Saya yakin Pak, murid-murid saya insya Allah ya enggak kalah sama yang mual. Dan udah kebukti kita ya bahwasanya pesantren kita sudah mendapati pengakuan dari ya UIN, ya perguruan tinggi yang beken ya, yang perguruan tinggi yang kalau untuk masalah agama dapat ya, dipertanggungjawabkan. Iya. Ya kalau kita kalau mau kuliah Pak ya yang dapat terpercaya ya, yang namanya ya katakan apa namanya itu ya recommended ya, itu adalah UIN. Kalau kita mau ke agama UIN, kalau mau ke umum UI Pak. Walaupun sekarang banyak kuliah tapi tetap ya UIN itu paling bagus. Kenapa? Karena memang dia di awalnya udah bagus, dia di awal dulu IAIN ya. Alhamdulillah kita sudah mendapati pengakuan dari sana. Dengan apa? Kita sudah mendapati undangan. Iya, jalur undangan kita udah punya. Coba, pesantren mana yang bisa dapat undangan tuh? Alhamdulillah kita dapat undangan. Ya, pesantren kita pesantren Salafi tapi dapat undangan, ini kan luar biasa. Masya Allah. Artinya apa? Kita udah dapat pengakuan secara akademisi. Inilah gratis Pak. Jadi gratis bisa mengalahkan yang insya Allah saya yakin ya enggak kalah sama yang mahal ya. Jadi oleh karena itu bapak-bapak sekalian, saya berharap ya supaya seperti ini pengajian sebulan sekali yang ada santrinya kayak begini ya, ataupun nggak ada santrinya biar bisa hadir, apalagi yang ada santrinya lagi ceramah, saya minta supaya hadir, saksikan anak-anak kita, liatin anak-anak kita, dengerin anak-anak kita berceramah, dengerin. Insya Allah jadi doa buat anak kita tuh, walaupun anak kita belum berceramah, belum. Nah, jadi doa, yakin Pak, jadi doa, yakin jadi doa. Ini
kita jangan perhitungan. Kita anak kita aja namanya perhitungan. Kalau kita dengerin anak yang lain, kita namanya nggak perhitungan. Itu namanya sedekah, sedekah waktu, sedekah pikiran, sedekah tenaga, gitu. Kayak begitu. Ya, saya berharap nanti seperti itu ke depannya. Dan yang saya minta disampaikan kepada temennya yang nggak hadir gitu, yang kenalan, supaya hadir, jadi doa, jadi doa, jadi doa, jadi doa. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya cuma ingin mengungkapkan rasa bahagia bapak-bapak sekalian. Ya, betapa gembiranya saya kalau ngelihat santri anak-anak bisa, senangnya Pak. Artinya capeknya itu kebayar, capeknya kebayar. Kalau bapak udah ngerasain jadi guru tuh, ya. Gitu Ustaz ya. Lelahnya, tapi berhasil kita dengerin, apalagi gratis pesantren kita. Makanya bapak-bapak sekalian, saya pesan juga jangan nyalain pesantren ya. Guru-guru jangan diomelin. Jangan. Ada di sini kan yang bantuin saya, jangan diomelin, saya minta. Mereka itu melakukan karena berdasarkan apa? Berdasarkan ya aturannya begitu. Saya pernah, Pak, anak saya kan nyantren di Jawa. Ya, ini yang jagain begini-begini, macam-macam gitu. Lalu ditegur sama Umi, jangan begitu. Dia itu melaksanakan perintah. Semuanya adalah untuk kebaikan. Oh iya ya, begitu. Jadi jangan dijelek-jelekin mereka, jangan Pak. Saya khawatir yang kayak begitu entar takutnya kena damprat kepada anak kita. Jangan suuzon, pesan saya banget tuh. Itu anak saya ngomong kayak begitu, langsung Umi, istri saya yang iya, judes banget kan. Judes banget. Jangan biarin, mesti begitu, mesti judes emang, biar takut. Kamu jangan jelek hati. Iya. Jangan jelek hati, jangan. Itu yang suruh jaga itu orang yang biasanya kalau yang ditugasin sama gurunya itu kira-kira yang bagus yang jelek tuh. Yang bagus itu biasanya. Apalagi di Jawa itu ribuan santrinya, itu dipilih, enggak semuanya jadi pengurus, enggak semuanya jadi pengurus, enggak semuanya. Yang pengurus itu yang baik, yang bagus-bagus, kayak begitu. Jadi pesan saya tuh husnuzon aja, walaupun kita belum sampai pikiran kita. Itu pesan saya banget lah, pesan banget saya tuh. Iya, seperti anak saya kayak begitu, nggak dibelain sama istri saya yang Umi, nggak dibelain, malah anak saya yang diomelin. Jangan kayak begitu. Ya, memang kita selalu mendidik anak begitu. Jangan anak kita belain, apalagi kita belain di depan kita padahal salah. Iya, apalagi bertentangan dengan pesantren. Jangan, kita menangkan ya pesantren Pak, walaupun kita belum sampai. Kecuali memang anak kita dikuburin, dia apain atau baru dah. Iya, apa bagaimana gitu, bonyok gitu kan, ada yang begitu baru Pak. Ya. Dan itu pun kita nggak tinggal diam. Ya. Kayak begitu. Kita insya Allah ya. Ini pesan saya seperti itu. Kadang tuh ujian kita Pak dalam menyantrenkan anak, salahnya di situ. Ya. Ada orang protes, kenapa sih kalau ngerokok dikeluarin sekali dua kali, di sini dikeluarin sekali dua kali tiga kali. Bukan masalah hukum. Ada yang mengatakan gak usah dikeluarin, kalau untuk merokok mah hukum aja. Yang kita takutkan bukan apa-apa Pak. Yang kita takutkan adalah narkoba. Paham di situ? Itu kiai ya. Kiai mana? Kiai pesantren mana ya? Ya, kiai pesantren. Nih. Apa namanya, Kiai Agil Siroj. Beliau punya pesantren. Itu di pesantrennya dilarang kagak merokok. Dilarang Pak. Padahal beliau merokoknya bukan main, merokoknya luar biasa. Tapi dilarang pesantrennya.
Kenapa begitu? Dikeluarin kalau ada yang merokok. Kenapa begitu? Karena akan ngarahnya ke sana. Narkoba, Pak. Narkoba. Yang kita takutin narkoba. Ntar kalau udah gede, udah keluar dewasa, nah itu mah masalah hukum lain, itu terserah dia dah. Begitu, Pak. Itu jalan pemikiran yang kadang kita nggak sepaham. Kalau guru, insya Allah Pak, berbuat memutuskan sesuatu, insya Allah semua ada pertimbangannya. Nggak ada yang nggak pertimbangannya. Apalagi orang yang baik, ya, yang apalagi nggak diupahin, apalagi insya Allah semuanya niatnya sayang. Niatnya sayang. Ini saya suka memperingati ini. Pernah ada orang Pak, dia nyalahin pesantren. Ya, dia nyalain pesantren, dia bilang kayak begini, nih karena ini ngomong sama saya langsung nyerah Pak, nyerah dah saya. Ya Allah, saya nggak bisa nolongin dah. Kenapa? Dia telah melakukan dosa besar. Karena dia telah menyalahi orang yang menolongin kita, menolongin dia. Orang yang mengerahkan tenaganya, pikirannya untuk menolongin dia, lalu dia suuzon. Saya langsung angkat tangan. Ya, saya katakan nih, nggak lama juga keluar nih. Bener aja, nggak lama keluar. Kenapa? Karena melakukan dosa itu. Di pesantren mana aja, ya bukan di sini doang, di mana aja. Ya kalau memang baru sesuatu yang enggak jelas, jangan. Atau sesuatu yang sepele, jangan salah. Itu pesan saya banget. Pesan banget tuh saya. Husnuzan. Ada juga di sini orang tua santri yang masya Allah saya kasih jempol. Anaknya ngadu, diomelin anaknya. Anaknya ngomong sama umi, sama istri saya, sama umi. Ya ngomong, anaknya ngomong, diomelin saya sama mama, katanya umi katanya gini. Nah itu benar begitu. Ya dia nggak seuzon sama santri. Ini pesan saya kepada orang tua santri, ya, hendaknya berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Kecuali jelas-jelas emang anak kita diapain kayak begitu, digebukin, luka begitu. Ya, kalau rangkanya dalam mengatur kita punya anak, insya Allah Pak, semuanya dalam kebaikan. Ya, saya berharap ini biar bisa mengerti kepada orang tua santri. Kadang ada yang nggak ngerti juga, macam-macam. Saya minta supaya berhusnuzan, karena kesemuanya adalah untuk kebaikan anak kita. Ya. Mudah-mudahan anak kita jadi semuanya Pak. Berkah semuanya, amin. Doain saya biar sehat, panjang umur. Ya. Dan kita lagi beli tanah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua. Ya. Allah mudahkan semua ya Allah. Ya. Kita diberi waktu 3 bulan, ya. Bulan awal Desember ya kita harus lunasin. Mudah-mudahan Allah mudahin. Amin. Al-Fatihah. Ya, habis ini kita nanti akan ada rapat khusus orang tua santri. Ya. Allah